membahas tentang kesehatan tubuh baik usia muda maupun tua. Bahkan baru-baru ini ada klaster unik di kalangan milenial nih, yaitu remaja jompo. Keren sekali namanya. Konon katanya, mereka yang berusia 20 tahunan memiliki permasalahan hidup seperti usia 30 tahunan. Dan memiliki kesehatan badan yang sudah memburuk seusia 40 tahunan. Wow, agak mengerikan ya ilustrasinya. Ngebahas tentang kesehatan tubuh yang mulai renta. Kita harus pandai-pandai dalam menjaga pola makan dan mencari kegiatan yang menyehatkan. Dalam tubuh manusia tentunya membutuhkan banyak protein dong. Ngomongin tentang protein bagi tubuh, mungkin yang mudah kita jumpai salah satunya adalah protein dari susu. Kandungan protein dari susu sapi dan kerbau jelas sudah tidak diragukan lagi. Selain susu sapi yang digemari masyarakat Indonesia, ternyata susu kambing dan susu kedelai juga laris di lidah masyarakat Indonesia loh. Namun ada yang tahu belum nih? Baru-baru ini ada hal yang mengejutkan. Siapa sangka kecoa yang dianggap hewan yang menjijikan ini ternyata memiliki kandungan protein yang dibutuhkan manusia. Mungkin sedikit tercengang ketika mendengar kata kecoa. Serangga yang biasa kita temukan di tempat-tempat yang basah, lembab, kotor, dan bau ini ternyata memiliki sekresi yang menyehatkan bagi tubuh manusia loh. Tapi untuk membayangkan wujud kecoa bahkan bau susu kecoa sudah membuat diri ini bergedik ya. Namun siapa sangka, ternyata kandungan susu kecoa ini lebih banyak daripada susu sapi. Tapi jangan salah paham dulu. Kecoa yang dimaksud bukan sembarangan kecoa loh. Terdapat penemuan baru yaitu kecoa yang hidup di Kepulauan Hawaii dan pulau-pulau lainnya di Lautan Pasifik. Yaitu kecoa yang memiliki nama latin Diploptera punctata. Kecoa ini berbeda banget dengan kecoa jenis lainnya. Jika kecoa jenis lain dapat terbang, kecoa jenis ini lihai dalam berenang. Oh, tidak seperti itu dong perbedaannya. Perbedaan yang benar di mana kecoa jenis Diploptera punctata ini berkembang biak dengan cara melahirkan. Berbeda dengan jenis kecoa lain yang berkembang biak dengan cara bertelur dan bisa menyusui. Hal unik lainnya dari kecoa jenis ini mampu melahirkan 12 ekor anak dalam kurun waktu 2-3 minggu saja. Berlandaskan penelitian dari Institute for Stem Cell Biology and Regenerative Medicine di India, susu kecoa atau cairan tubuh dari kecoa dapat diproduksi usai kecoa melahirkan. Menurut pengamatan dari peneliti, cairan berwarna kuning ini berbentuk kristal yang ada di dalam rahim kecoa. Dikutip dari laman kompas.com, menurut pemaparan Profesor Barbara Stay dari Universitas Iowa mengatakan bahwa di dalam usus anak-anak kecoa tadi, cairan kuning itu berubah menjadi kristal-kristal yang bisa dicerna untuk waktu lama. Sampai mereka bisa mencari makanan sendiri. Fenomena ini mengundang banyak peneliti. Karena dianggap menarik dan unik untuk diteliti lebih dalam. Menurut Sanchari Banerjee, dalam studi penelitiannya, susu kecoa yang berbentuk kristal ini memiliki kandungan protein, lemak, dan juga gula. Sehingga dapat diartikan bahwa susu kecoa ini memiliki kandungan semua asam amino esensial. Dalam laman tribuntravel.com, sebuah tim peneliti yang dipimpin oleh pakar kimia Subramaniam Ramaswamy di Bangalore, India, telah mempelajari komposisi kristal-kristal yang ditemukan dalam perut anak kecoa jenis Diploptera punctata itu. Ramaswamy menyatakan bahwa sejauh penelitian ini, susu kecoa aman dikonsumsi manusia karena berasal dari hewan hidup. Namun peneliti belum memiliki bukti yang benar-benar valid bahwa susu kecoa itu memang aman atau tidak. Ramaswamy menambahkan juga bahwa kandungan susu kecoa ini lebih tinggi 3 kali lipat dibanding dengan susu kerbau yang selama ini dianggap memiliki kandungan protein dan kalori tertinggi. Meskipun memiliki kandungan sekresi yang sangat tinggi, sayangnya susu kecoa ini sulit didapatkan dengan jumlah besar. Namun untuk itu peneliti Ramaswamy dan kawan-kawannya akan memproduksi susu kecoa dengan ragi yang direkayasa. Mereka akan membuat cairan yang memiliki komposisi sama persis dengan susu kecoa. Diharapkan dalam penelitian ini manusia bisa mengkonsumsi susu kecoa dengan aman dan susu dapat dipasarkan secara luas
atau bahkan dapat dijumpai di toko-toko lainnya. Perusahaan ternama di Afrika Selatan yang berlabel superfood. Telah terdapat perusahaan es krim yang menjual imitasi dari Etomilk. Dilansir dalam website Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri menjelaskan bahwa Etomilk itu sendiri ialah cairan menyerupai susu yang terbuat dari serangga secara berkelanjutan. Menurut perusahaan tersebut, Etomilk bisa menjadi alternatif susu yang berkelanjutan, bergizi, bebas laktosa, dan lezat. Selain itu, minuman ini juga ramah lingkungan. Gourmet Group mengatakan, Etomilk memiliki kandungan protein yang tinggi dan kaya akan zat besi, seng, dan kalsium. Wow, ternyata sudah ada produk jadinya ya. Gimana nih? Ada hasrat ingin mencoba implementasi dari susu kecoak atau enggak nih? Eits, tapi tunggu dulu. Di balik kelebihan dari susu kecoak ini, Mimin udah rangkum pendapat para ahli mengenai susu dari serangga jenis Diploptera punctata itu. Tentu terdapat banyak pendapat pro dan kontra pada penemuan ini. Beberapa di antaranya, menurut Dr. Rachel Nazarian di Schweiger Dermatology Group New York menyatakan bahwa tingkat hormon pertumbuhan dalam cairan khusus ini tidak diketahui secara gamblang. Sehingga kadar gula yang tinggi juga membuat pilihan yang buruk dalam hal kesehatan dan kecantikan tubuh terutama kulit manusia. Karena perlu diketahui jenis diet tinggi gula dapat mempercepat penuaan kulit. Menurut Rhiannon Lambert yang merupakan pakar nutrisi di London mengatakan bahwa penelitian ini sedikit yang mendukung. Karena konsep yang sangat aneh. Beliau juga menjelaskan bahwa masih banyak makanan super yang dapat menggantikan diet seimbang. Hal tersebut dapat berlangsung selama mengkonsumsi karbohidrat yang kompleks, protein, lemak esensial, buah dan sayur. Menurut Rhiannon, kita tidak perlu lagi menggunakan jenis makanan atau minuman ajaib dalam bentuk apapun. Pendapat itu pun didukung oleh Joe Travers, ahli diet bersertifikat. Karena Joe sependapat dengan Rhiannon. Menurutnya, ada banyak makanan lain yang juga mengandung semua asam amino, karbohidrat, dan lemak yang diperlukan untuk kehidupan. Tak disangka penelitian ini menuai banyak pro kontra ya. Oke. Yang terakhir kita ulas sedikit pendapat dari Martina Della Vedova, seorang ahli nutrisi. Menurut beliau akan penelitian baru ini, ia setuju jika susu kecoa lebih besar kandungannya, terlebih lagi kaya akan asam amino, lemak, dan nutrisi lainnya. Asumsi lain darinya mengatakan bahwa beternak kecoa akan lebih tahan lama dibanding beternak sapi. Namun beliau juga menuturkan harus ada penelitian lebih dalam lagi, apakah ada batas maksimum harian mengkonsumsi susu kecoa ini? Atau bahkan efek samping manusia meminum susu kecoa ini? Setelah mendapat gambaran dari para ahli, apakah semakin ingin mencoba susu kecoa? Atau bahkan malah mengurungkan niat?